Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel Belajar Matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu modus. Modus atau biasa disebut MO adalah datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar atau tertinggi. Untuk modus yang pertama yaitu modus data tunggal. Ini soal yang paling mudah ya untuk ukuran pemusatan data. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Yang pertama, datanya adalah 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Yang kedua, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Yang ketiga, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Terus yang selanjutnya yaitu X itu adalah datanya ya. X itu adalah datumnya. Kalau F berarti dia frekuensinya. Berarti dia datanya itu ada 10, 20, 30, 40, 50 frekuensi atau banyaknya data. Untuk nilai yang 10 itu banyaknya datanya ada 1. Jadi 10-nya cuma ada 1. Kalau yang nilainya 20 itu datanya ada 4. Jadi kalau kita jabarkan menjadi seperti ini, 20, 20, 20, 20 seperti itu ya. Yang 30 itu ada 5, berarti sini 30, 30, 30, 30, 30 ada 5 dan seterusnya ya, sampai nanti 50 itu ada 5. Oke, kita jawab yang pertama yaitu 5-nya ada 1, 6-nya ada 3, 7-nya ada 2, 8-nya ada 1, 9-nya ada 1. Coba diperhatikan data-datanya. Banyaknya data yang terbanyak angka berapa? Angka 6. Jadi modusnya adalah 6. Yang kedua itu kan 4, itu ada 1, 5 ada 3, 6 ada 3, 7 ada 1. Nah di sini kan 5 sama 6 itu angkanya sama ya, banyaknya sama. Nah berarti modusnya adalah 5 dan 6. Oke, yang ketiga 5-nya ada 3, 6-nya ada 3, 7-nya ada 3, semuanya sama ada 3. Jadi ini tidak tahu ya yang terbanyak itu berapa. Karena ini yang terbanyaknya sama semua, maka ini tidak mempunyai modus ya. Seperti itu. Kalau yang nomor 2 kan ini masih ada yang lainnya yang sedikit ya, makanya masih bisa dibilang modusnya adalah 5 dan 6. Kalau yang ketiga sama semua, jadi dianggapnya tidak ada modus ya. Terus yang keempat ini mudah ya, kita tinggal lihat frekuensinya kan ada 1, 4, 5, 10 dan 5. Yang terbanyak berapa? 10 ini datanya berapa? 40. Jadi modusnya adalah yang 40. Jadi bukan yang 10 ya, 10 itu frekuensi, jadi bukan itu. Kita lihat frekuensinya terbesar, terus dilihat itu datanya berapa, itu yang kita sebut modusnya. Jadi 40-nya nanti ada 10 ya, sampai nanti 10 gitu. Oke, yang selanjutnya adalah modus data berkelompok. Untuk modus data berkelompok, modus kan tadi MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali P ya. MO tadi modus, TB itu adalah tepi bawah kelas. Ingat, ini tepi bawahnya kita lihat dari tepi bawah modusnya ya, dengan frekuensi terbesar atau tertinggi lah. Dulu kita sudah pernah membahas untuk tepi bawah itu kan rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Terus untuk D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau D2 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. P adalah panjang kelas. Oke, biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalkan ada suatu data
ini ya, ada nilai 40 sampai 44 frekuensinya 3, terus 45 sampai 49 frekuensinya 6, sampai nanti 70 sampai 74 frekuensinya 2. Nah, semuanya ini kita tambahkan, jumlah frekuensinya ada 60. Sebenarnya untuk modus ini kita tidak membutuhkan yang jumlah ini ya, karena yang terpenting adalah nanti modusnya. Oke, kita jawab soal seperti ini ya. Jadi ini kan tadi datanya. Data ini coba diperhatikan ya. Frekuensinya kan ada 3, 6, 14, 10, 18, 7, 2. Nah, perhatikan di antara semua frekuensi ini, frekuensi terbesarnya berapa? Frekuensi terbesarnya adalah 18 ya. Karena frekuensi 18, maka nanti kita mencarinya dari sini kelasnya ya. Untuk TB-nya juga nanti ketemunya dari sini. Nah, kalau misalkan saja 18-nya ada di sini, maka nanti TB-nya kita ambil dari sini ya. Jadi kita lihat dulu frekuensi terbesarnya berapa, nanti nyambung ke TB. Kalau sudah, nanti ini nyambung ke D1, nyambung ke D2. Oke, tadi modusnya frekuensi terbesarnya 18 ya. Jadi tadi ketika frekuensinya 18 itu kan kelasnya kan 60 sampai 64 ya. 60 sampai 64. Berarti TB-nya batas bawahnya kita ambil yang 60 ya. Ingat ya, yang dulu batas bawah itu kan yang sebelah sini ya, sebelah kiri ini batas bawahnya. Kalau sudah, karena modusnya terletak di sini, maka batas bawahnya kita ambil yang 60. Oke, jadi 60 dikurang 0,5. Ingat, rumus tepi bawah adalah batas bawah kurang 0,5. Hasilnya berapa? 59,5. Oke ya, ini sebagai TB-nya. Ya, jadi TB ini kita mengikuti dari frekuensi terbesarnya. Kalau misalkan frekuensi terbesarnya di kelasnya sini, ya kita ambil batas bawahnya ini terus dikurang 0,5 ya. Jadi bebas, pokoknya dilihat dulu frekuensi terbesarnya di mana. Nanti dia ngikutin buat TB. Oke, kalau sudah, kita sudah ketemu TB ya, tadi 59,5. Terus D1 adalah selisih berarti dikurang ya. Selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Oke, kita coba lihat di sini. Frekuensi modusnya berapa tadi? 18 ya. Ini kan frekuensi modusnya 18, berarti D1 kan 18 dikurang sebelumnya. Yang sebelumnya itu yang di atasnya. Yang di atasnya berapa? 10. Berarti hasilnya adalah 8. Terus kalau D2 kan modus dikurang sesudahnya, berarti 18 kurang 7 ya, hasilnya adalah 11. Seperti itu ya. Kalau misalkan saja modusnya ada di sini misalkan ya 18, maka nanti D1-nya di atasnya 18 kurang 14, terus D2-nya 18 kurang, misalkan di sini yang tadinya 18 kita ganti 7, dikurang 7, maka hasilnya 11 gitu ya caranya. Jadi modus ini kita lihat dari modusnya. Kalau D1 berarti kurang atasnya, kalau D2 berarti kurang bawahnya, seperti itu ya. Oke, tadi kan kita sudah ketemu untuk D1-nya itu 18 kurang 10, 8. Untuk D2-nya 18 kurang 7, yaitu 11. Nah, panjang kelasnya dulu kita sudah belajar pakai jari ya. Misalkan pakai jari itu kan bisa 40 sampai 44 ya, 40, 41, 42, 43, 4 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kelasnya ada 5. Ini kalau kita hitung pakai jari. Atau bisa juga kalian caranya 49 dikurang 14
4. Jadi ini pengurangannya ke atas ya. Atau misalkan juga bisa 74 dikurang 69. Ini hasilnya adalah 5 ya, sama ya. Bisa manual kalian hitung pakai jari 40, 41 sampai nanti 44. Ini ada berapa? Ada 5. Atau bisa juga 49 kurang 44 atau 74 kurang 69 itu ya, untuk mencari panjang kelas. Kalau sudah, kita masukkan tadi tepi bawahnya adalah 59 ya, tepi bawah ini dari modus dulu ya. Terus D1-nya itu ketemu 8, terus D2-nya ketemu 11. Nah, kita masukkan jadi 59,5 ditambah 8 per 8 plus 11 kali 5. Ini caranya ya. Kalian boleh 8 kali 5 bagi 8 plus 11, jadi 40 bagi 19. Atau bisa juga 8 dibagi 19, hasilnya berapa kali 5. Lah nanti baru terakhir ditambahkan 59,5. Lah ini hasilnya 61,6. Seperti itu ya caranya untuk mencari modus. Yang terpenting kalian harus tahu letak modusnya itu di mana. Ya, letak modusnya di mana? Misalkan di sini, ya udah berarti nanti TB-nya pakai yang ini. Kalau misalkan dia di sini, berarti nanti TB-nya pakai sini. Kalau misalkan dia di sini, ya berarti TB-nya di sini. Ya pokoknya dilihat aja frekuensi terbesarnya berapa. Nanti TB-nya mengikuti ya, TB, D1, D2 seperti itu ya. Oke. Jadi bukan sekedar hafal rumusnya, juga harus paham konsepnya. Wassalamualaikum.